Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat ngebedah topik yang satu ini, karena ini super relevan, tapi sayangnya sering banget disalahpahami. Kita bakal ngebahas soal hubungan erat antara pemulihan asam lambung atau GERD sama kecemasan kesehatan atau health anxiety. Di sesi ini, kita akan bongkar gimana pikiran dan tubuh kita itu sebenarnya saling ngobrol, dan kenapa nyembuhin fisiknya aja tuh seringkali nggak cukup tanpa memperhatiin mentalnya. Santai aja, anggap ini kayak obrolan bareng temen, karena apa yang bakal kita bahas hari ini beneran bisa ngubah cara kamu ngelihat proses pemulihanmu sendiri. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Pernah nggak sih kamu ngerasa, gejalanya udah membaik, tapi pikiran tuh masih aja takut? Ini asli rasa frustrasi tersembunyi yang dialami banyak banget orang. Coba deh, pernah nggak kamu ngerasa GERD-nya udah lumayan, pencernaan udah lebih enakan, tapi otak kamu masih aja mikir yang nggak-nggak? Tubuh kamu mungkin udah ngasih lampu hijau kalau dia membaik, tapi pikiran kamu malah masih nyangkut di mode panik, semacam standby, nungguin hal buruk terjadi. Kalau kamu ngerasain paradoks ini, trust me, kamu nggak sendirian sama sekali. Soalnya, sering banget kejadiannya kayak gini nih. Cuma ada sedikit aja sensasi yang lewat. Misal, perut tiba-tiba kerasa agak kembung, atau dada kerasa sedikit nggak nyaman. Ada kedutan kecil, atau detak jantung mendadak deg-degan waktu kamu lagi duduk diam. Dan, pem, langsung panik. Otak kita tuh secepat kilat langsung lompat mikir ke skenario terburuk. Seketika mikir, wah ini penyakit parah nih, atau ini bahaya banget. Padahal ya, dalam proses pemulihan apapun, apalagi yang berhubungan sama pencernaan dan saraf, mindset itu bener-bener nentuin reaksi fisik tubuh kita loh. Ketakutan yang muncul tiba-tiba itu literally ngirim sinyal nyata ke tubuh kamu, yang ujung-ujungnya malah bisa mancing gejala itu balik lagi. Bagian pertama, jebakan panik dan sensasi, alias respons otomatis tubuh. Nah, kamu harus tahu, respons ketakutan yang instan tadi itu sama sekali bukan kegagalan kamu. Itu bukan berarti kamu lemah atau nggak bakal bisa sembuh, nggak gitu. Ini tuh murni respons biologis yang sangat wajar dari sebuah tubuh yang udah terlalu lama ngerasain ketidaknyamanan. Lanjut ke bagian kedua, mode waspada pada otak. Ibarat alarm yang bunyi tanpa henti. Secara sains, waktu GERD dan kecemasan ini terjadi terus-terusan berbulan-bulan, otak kita itu secara harfiah ngubah cara kerjanya jadi mode waspada, atau istilahnya ada di fase fight or flight yang konstan. Dan ilustrasi ini benar-benar ngejelasin semuanya dengan sangat pas. Gara-gara mode waspada itu, otak jadi salah ngartiin sinyal normal dari tubuh kita. Sensasi yang sebenarnya kecil banget, kayak detak jantung yang kerasa beda pas kita baru berdiri, atau ada rasa asam sedikit di tenggorokan, itu malah dianggap sebagai bahaya besar yang ngancam nyawa sama sistem saraf kita yang kelelahan. Otak tuh kayak kehilangan kemampuan buat bedain mana ketidaknyamanan biasa, mana ancaman nyata. Tubuh kamu jadi super reaktif terhadap hal-hal yang sebenarnya sepele. Hal ini akhirnya nyiptain semacam lingkaran setan. Semakin kita takut sama sensasi di tubuh kita sendiri, sistem saraf justru makin teraktivasi. Jantung makin berdebar kencang, asam lambung juga otomatis diproduksi lebih banyak karena stres. Hasilnya, gejala fisik GERD kamu malah kerasa makin parah. Jadi ketakutan kamu itu memicu gejala, dan gejala itu memicu rasa takut yang lebih besar lagi. Ini tuh ibarat looping yang nggak ada habisnya kalau kita nggak tahu cara mutusnya. Tapi kabar baiknya, siklus itu bisa banget kita putus. Masuk ke bagian ketiga, mengubah pola pikir dan mengambil kendali. Coba deh, tarik nafas dalam-dalam dulu. Di poin inilah kita bakal mulai memprogram ulang cara kamu ngebaca sinyal-sinyal yang dikirim sama tubuhmu. Pola pikir yang benar itu bukan berarti kamu harus memaksa diri mati-matian buat nggak boleh takut sama sekali. Wah, itu sih mustahil. Yang ada malah bikin pikiran makin tertekan. Pola pikir yang benar itu adalah belajar pelan-pelan buat paham kalau nggak semua sensasi fisik itu artinya bahaya. Pemulihan sejati itu tentang ngajarin lagi otak kamu dengan cara yang lembut bahwa rasa nggak nyaman di perut atau dada kamu itu bukan sebuah kondisi darurat medis. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Tubuh sedang sensitif, bukan rusak. Coba resapi kalimat itu dan izinin diri kamu buat ngerasain lega dari fakta ini. Tubuhmu itu nggak rusak, sama sekali nggak. Dia cuma lagi sensitif aja sekarang. Dia lagi dalam fase penyembuhan dan yang namanya pulih itu pasti bertahap. Percaya deh, pas pikiran kamu mulai nerima fakta ini dan jadi lebih tenang, tubuh kamu termasuk lambung dan pencernaan juga bakal ikut rileks dengan sendirinya. Oke, kita masuk ke bagian keempat, langkah menuju pemulihan dan tindakan praktisnya. Tahu teorinya aja kan nggak cukup ya, kita butuh action. Mulai hari ini kita harus ngelatih lagi sistem saraf kamu biar nggak gampang kepancing. Pertama-tama, tolong banget, kurangi kebiasaan-kebiasaan ini sekarang juga. Yang paling penting, stop ngecek-ngecek gejala kamu di internet.
Stop googling soal penyakit. Serius, itu cuma bakal nyiram bensin ke rasa panik kamu. Berhentilah nyari-nyari diagnosis yang paling menyeramkan. Terus, kurangi juga kebiasaan overthinking tiap ada sensasi kecil di tubuh. Dan yang terakhir, pelan-pelan kurangi kecenderungan kamu buat terus-terusan fokus ke rasa takut itu. Mari kita beralih dan lihat bagaimana ini bekerja. Daripada energinya habis buat panik, mending alihin ke hal-hal positif ini. Lakuin aja aktivitas fisik yang ringan-ringan kayak jalan kaki santai. Perbanyak ibadah, atau coba deh meditasi buat ngatur napas. Sempatin ngobrol sama orang-orang terdekat yang suportif dan ngertiin kondisi kamu. Dan yang gak kalah penting, fokus sama kemajuan kecil yang kamu buat tiap hari. Menggeser fokus ke aktivitas yang bikin grounding ini benar-benar bantu sistem saraf buat pelan-pelan kembali stabil dan ngerasa aman. Dan ini bawa kita ke bagian akhir pembahasan kita, bagian kelima, keseimbangan pikiran dan tubuh, secara fisik dan mental. Kalau kamu benar-benar mau lepas dari belenggu GERD dan kecemasan ini, ngejaga pola makan atau lambung aja tuh nggak akan pernah cukup kalau pikiran kamu masih kalut. Pikiran yang terus-terusan terjebak dalam rasa takut bakal ngalangin tubuh fisik kamu buat benar-benar mencapai ketenangan seutuhnya. Keduanya benar-benar harus jalan barengan. Nah, sebagai pelengkap, lumayan banyak juga loh orang yang berhasil mempercepat pemulihan mereka dengan gabungin pola pikir sehat dan pendekatan alami. Misalnya pakai premium herbal atau pengobatan tradisional. Secara holistik, pendekatan-pendekatan dari alam ini emang dikenal efektif banget buat bantu nenangin sistem saraf, ngejaga keseimbangan organ-organ dalam, dan support proses pemulihan menyeluruh langsung dari dalam. Jadi ini tuh klop banget sama upaya kita buat ngebangun ketenangan dari sisi psikologis. Pada akhirnya, semuanya bakal bermuara ke satu prinsip fundamental ini. Pemulihan yang sejati itu baru benar-benar dimulai saat tubuh dan pikiran kita belajar buat merasa aman lagi. Jadi, saya pengen ninggalin kamu dengan satu pertanyaan penting buat direnungin. Coba ambil napas sebentar. Sudahkah pikiranmu merasa aman hari ini? Ingat ya, kamu punya kendali penuh untuk menciptakan rasa aman itu. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan kita kali ini, dan saya harap hari ini kamu bisa menemukan ketenangan yang kamu cari.